Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas Farmasi B yang beranggotakan Rizky Tirta Pawarti Suci, Elma Rahmawati, Regita Trias Pramudiana, dan Talisa Aulia Putri. Kali ini kami akan membahas kasus tentang analisis hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik pada obat antiinflamasi baru. Dalam kasus ini, obat yang sedang dikembangkan menunjukkan kadar puncak di darah Cmax cukup cepat, yaitu dalam 30 menit. Tapi efek antiinflamasi baru justru muncul setelah 2 jam. Selain itu, efek maksimal obat Emax dicapai pada konsentrasi yang lebih rendah dari Cmax. Nah, dari sini muncul 3 pertanyaan penting yang akan kami bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Keterlambatan antara Cmax atau konsentrasi puncak plasma dan munculnya efek inflamasi atau Emax dijelaskan dalam Perbepom nomor 20 tahun 2023 bab 3 bagian G tentang antiinflamasi akut. Pertama, efek antiinflamasi bergantung pada aktivasi mediator inflamasi seperti sitokin, histamin, kinin, dan prostaglandin. Yang kedua, obat kemungkinan sudah mencapai kadar tertinggi dalam darah Cmax dalam 30 menit. Terapi memerlukan waktu untuk berdifusi ke jaringan target, misalnya jaringan inflamasi yang berinteraksi dengan reseptor atau mediator tersebut. Ketiga, menandakan adanya histeresis pada bagian hubungan farmakokinetik farmakodinamik, yaitu efek farmakologis tertinggal dari kadar obat dalam plasma. Yang terakhir, ada aktivasi jalur sinyal antiinflamasi seperti penghambatan COX, reduksi prostaglandin, dan penekanan makrofag, membutuhkan waktu untuk memunculkan efek fisiologisnya. Pertanyaan kedua, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk penguji klinik? Untuk menentukan dosis optimal, peneliti perlu melihat hubungan antara konsentrasi obat dan efeknya. Dari data farmakokinetik, farmakodinamik bisa dibuat kurva konsentrasi dan efek untuk mencari rentang konsentrasi terapeutik, yaitu kadar obat dari mana efek maksimal tercapai tanpa toksisitas. Selain itu, dilakukan analisis parameter seperti EC50 konsentrasi yang memberikan 50% efek maksimal, untuk Emax untuk penilaian potensi obat. Dosis awal uji klinik biasanya ditentukan dari dosis hewan yang memberikan efek optimal, lalu dikonversi ke dosis manusia dengan pemerhatian keamanan dan efektivitasnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Hubungan farmakokinetik farmakodinamik sangat penting untuk menentukan kapan dan seberapa sering obat diberikan agar efek terapinya stabil. Dengan memahami farmakokinetik, kita tahu berapa lama obat bertahan di tubuh. Sedangkan farmakodinamik memberitahu seberapa kuat efek obat pada dosis tertentu. Jika kedua data ini digabungkan, kita bisa menentukan interval dosis, lama kerja obat, serta mencegah risiko overdosis atau efek toksik. Dengan kata lain, analisis farmakokinetik farmakodinamik membantu menyusun regimen dosis yang tepat, aman, dan efektif bagi pasien. Dari kasus ini, kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik sangat penting dalam pengembangan obat. Kadar obat yang tinggi belum tentu menunjukkan efek maksimal karena waktu distribusi dan mekanisme aksi juga mempengaruhi munculnya efek. Dengan memahami farmakokinetik dan farmakodinamik secara menyeluruh, kita dapat menentukan dosis dan interval pemberian yang paling aman dan efektif untuk terapi. Sekian paparan dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.